Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali kita akan lanjutkan untuk mengelola data member ya. Di video sebelumnya kita sudah mengelola data staff, yaitu data user untuk adminnya. Nah, kali ini kita mau mengelola data untuk member. Nah, di database-nya yang kita sudah buat kemarin, saya jelaskan juga bahwa tabel user ini nanti bertugas menyimpan data admin atau pengelola aplikasi dan juga data pelanggan atau data membernya ini ya. Semua disimpan di sini. Yang berbeda adalah antara member dengan admin itu untuk member kita mengelola data nama, alamat, telepon, email, password gitu ya. Kalau admin hanya mendata nama, email dan juga passwordnya gitu ya. Jadi hari ini kita akan lanjut untuk mengelola data member, manajemen member. Nah, kalau kita perhatikan di sidebar kita, manage member itu berada di sini. Oke, nah nanti kita akan arahkan ke routes yang kita tentukan nantinya. Di sini saya buat arahkan nanti ke member, misalnya namanya. Oke, lalu selanjutnya kita buat komponen untuk member dulu ya. Maka di sini saya buat PHP dir terminal ya, PHP artisan make livewire member komponen. Oke, nah komponennya sudah diciptakan. Selanjutnya kita kelola dulu routes-nya. Routes itu berada di ini. Ya, kita tambah untuk member. Maka di sini route titik dua kali get member. Lalu di sini kita arahkan ke member komponen. Lalu kita beri name-nya itu adalah member. Lalu kita berikan middleware. Oke, sudah. Lalu sesuai inputan tadi, kita masuk ke member komponen yang ada di folder livewire di app ya. Di sini berarti kita butuh pertama pagination, maka di sini saya buat use with pagination dan juga without URL. Pagination yang bawah ini ya. Oke. Lalu protected untuk bootstrap theme, kita lihat di komponen seperti yang ini. Supaya pagination-nya nanti menggunakan bootstrap ya. Maka di sini saya buat pagination theme sama dengan bootstrap. Lalu kita akan ciptakan variabel public untuk kebutuhan field yang ada tadi di tabel kita, yaitu nama, alamat, telepon, email, password ya. Oke, maka di sini nama, telepon, email gitu ya. Yang sederhananya dulu ya, password. Lalu coba kita cek lagi sudah pas. Ada alamat, sorry. Alamat email. Oke. Di sini kita tambah setelah email ada alamat. Oke. Lalu kita tambahkan fitur cari untuk pencarian dan juga variable ID untuk primary key-nya. Lalu di sini kita coba baca data dulu aja seperti biasa ya, data. Saya beri namanya member, lalu di sini member user seperti ini, lalu kita pakai klausa where jenisnya adalah apa kemarin di sini di migration, coba kita lihat di migration. Oke, di sini, nah ini member ya. Oke, maka di sini saya buat jenis dengan member. Lalu sini saya buat paginate. Oke, saya buat 10 ya. Lalu saya baca di sini, saya kirim. Nah, selanjutnya saya berikan variable layout untuk memberikan title-nya. Title di sini saya buat kelola member. Oke, di sini saya buat layout data dari variabel layout. Oke ya. Nah, kita samakan dengan user komponen yang ada di view livewire untuk membernya.
Ini saya copy paste aja dari user komponen. Saya paste di sini. Mungkin ada beberapa yang perlu saya modifikasi. Pertama mungkin judulnya nih di paling atas. Ini menjadi kelola member ya. Lalu di sini kita buat lengkap. Mungkin kita perbanyak nih ya. Nah, lalu di sini kita buat untuk alamatnya. Ya, lalu di sini juga kita buat untuk nomor ponsel. Oke, di sini kita ganti tadi yang dikirim member ya. Maka di sini kita buat member. Lalu di sini juga member. Ini nama, di sini setelah nama alamat. Lalu ini telepon. Oke. Telepon baru email. Nah, jenis sepertinya nggak usah. Ini kita hapus. Ini juga sudah. Oke. Kita coba refresh. Oke, saya klik manage member. Nah, sudah ini kelola member, datanya masih kosong ya. Oke, yang dicari ini mungkin kita tinggal tambah aja seperti ini. Di klausanya, di mana member kita tadi ini ya. Di sini kita tambah if dicari tidak sama dengan kosong, apa yang mau dilakukan? Seperti yang kemarin kita buat ya di video sebelumnya. Ini untuk melakukan pencarian data ya. Kalau tidak kosong, nanti apa yang dilakukan? Ini saya pindahkan ke else yang tadi. Lalu yang ini saya kasih query lagi tambahan di sini or where nama. Kita cari berdasarkan nama ya. Like persen variable dicari. Lalu di sini gini. Oke. Nah, itu nanti untuk fiturnya ya, pencariannya. Kita mencari berdasarkan nama aja. Nanti kalau mau ada pencarian selanjutnya tambahin lagi di sini. Ya, or where. Gini kan? Or where misalnya email ya. Email like. Ini kan query like ya, jangan lupa ya. Jadi harus masih hafal dulu SQL ya atau query language. Oke, di sini seperti ini. Oke. Jadi ini sudah bisa. Nah, kalau kita klik tambah nanti harus muncul gini ya, tambah user. Nah, ini kita modifikasi satu persatu. Oke, sekarang untuk fitur tambah di member komponen. Oke. Nah, di bagian tambah. Nah, ini ya. Ini kita ganti jadi tambah member. Nah, di tambah member ada nggak hanya input sama email saja, saya tambahkan saja lagi untuk telepon dan alamat ya. Di sini telepon. Ini saya ganti jadi misalnya namanya ponsel. Itu tadi ponsel nggak ya? Kita buat di sini. Oh, telepon juga. Oh, berarti kita samakan wire modelnya. Telepon. Ini copy, paste. Nah, lalu setelah telepon, alamat ya. Alamat itu kita pakai text area. Kita buat text area. Pakai kelas form control. Saya nggak perlu name. Saya perlu wire model. Alamat. Oke, di sini saya masukkan all variable alamat. Oke, baru ini kita samakan. Oke, sudah ya. Password nggak perlu ya. Member nggak perlu password. Oke, saya hapus passwordnya. Lalu saya refresh ini. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Aman ya. Oke. Tinggal nanti kita isi datanya, nama, telepon, alamat, email. Itu tadi ya. Oke. Nah, di sini langsung kita masuk ke method store ya. Ketika diklik maka di sini buat public function store. Lalu di sini kita lakukan validate dulu untuk masing-masing inputan. Pertama nama, gunakan rule-nya require misalnya ya. Telepon require email require
baru alamat ya. Alamat juga require. Oke, kita coba ya. Sini kita klik save. Ups, dia nutup ya. Oh, itu kekurangannya ya. Validationnya jadi tertutup karena di tombol save saya ada masukkan ini atribut database. Makanya nanti nggak usah ada ini ya. Untuk ngecek ininya ya, validationnya ya. Coba ya. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi nanti kita buat redirect aja, jangan di dismiss ya. Oke. Nah, di sini kita custom pesan errornya. Untuk nama dengan rule require, pesannya adalah nama lengkap tidak boleh kosong. Misalnya seperti itu. Untuk telepon juga, untuk rule require, pesannya adalah telepon tidak boleh kosong. Lalu email juga seperti itu, require email tidak boleh kosong. Lalu alamat require alamat tidak boleh kosong. Oke. Lalu kita simpan ke model user. Ada nggak model user? Adalah. Ini ya. Oke. Create. Untuk nama, isinya dari this nama. Untuk alamat, dia berasal dari this alamat. Untuk telepon, itu juga berasal dari this telepon. Untuk email, itu berasal dari this email. Oke. Kalau sudah berhasil, ciptakan sebuah session, lalu flash. Kita buat namanya success. Lalu di sini berhasil berhasil simpan. Baru kita return aja, jangan pakai yang tadi. Kita redirect manual aja ke route yang kita punya. Itu ke route member. Ya. Nah, kita coba masukkan. Sorry. Jenisnya belum kita buat ya. Jenisnya itu member. Maka di sini saya buat tambahkan field lagi. Kita buat hard coding aja. Jenis dengan member. Oke ya. Oke, kita coba. Masukkan nama. Telepon. Saya kasih nomor acak. Alamat Jalan Pemuda. Nomor 98. Gitu ya. Email. Retno. Misalnya gitu ya. @gmail. Oke, save. Ups, di mana salahnya? Route member. Not defined. Kenapa? Oh, nggak ada ininya, sorry. Ya, sorry. Kita lihat, tapi datanya masuk nggak ya? Kita cek ya. Oh, udah masuk ya. Oke, jenisnya juga ada member. Jadi kalau pelanggan atau member, password nggak kita setting, karena nanti kan nggak ada akses untuk member. Yang ada akses hanya untuk admin. Oke. Nah, ini sudah masuk. Tadi hanya karena salah ini ya, routes-nya ya. Tapi udah masuk nih ya. Oke. Nah, kalau kita cari di sini xxx, ups, ada yang error. Nggak jalan nih. Carinya. Coba kita lihat di mana kesalahannya. Harusnya nggak kelihatan. Atau ini. Coba ya. Kita dicari. Oke. Nggak merespon. Kalau kita lihat di user component, where nama di sini kita lihat coba dulu ya, where jenis member or where
Di sininya kok nggak ngerespon. Coba kita orware email, orware nama, like. Oke, coba. Nggak merespon. Kalau ini apa mungkin di sini ya? Coba saya hapus ini ya. Sepertinya di situnya yang bermasalah kali. Coba. Sini where. Oke. Sepertinya di klausa ini tadi ya. Ini baru kita coba di sini. And orware. Coba ya. Orware jenis sama dengan member. Seharusnya nggak ada masalah sih, tapi kita coba dulu. Ya, berarti di klausanya ini ada permasalahan. Oke lah, kita hapus aja dulu yang ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Setelah itu kita mau coba proses untuk proses hapus dan ganti ubah. Nah, kalau diubah, nah tinggal kita sesuaikan ya. Nah, ini belum ditemukan metode edit ya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah di member komponen. Di sini mana member? Nah, ini edit. Ini kita ganti ubah member. Inputannya mungkin kita samakan saja dengan yang ada tadi di sini ya. Oke. Ya, dari sini sampai sini. Oke, di sini untuk save-nya, dismiss-nya juga saya hapus saja. Oke, udah. Lalu kita kembali ke member komponen yang di sini untuk bagian membuat metode. Saya buat metode public function edit tadi ya. Nah, ini ada parameter yang dikirim ya. Yang di sini kan kalau kita perhatikan dia manggil edit ya di sini. Coba kita lihat di table. Nih. Yang dikirim primary key-nya. Oke. Maka di sini kita cari member sama dengan user find berdasarkan ID. Maka di sini this nama sama dengan member nama. Oh iya, kita buat langsung aja. This ID sama dengan member ID. Habis nama this alamat sama dengan member alamat. This telepon sama dengan telepon. Lalu this apa lagi nih? Udah ya, cuman itu aja ya. Nomor alamat email ya, satu lagi. Email sama dengan member email. Oke, sudah. Kalau kita coba sekarang edit. Nah, sudah. Ini kok ada berlebih tuh setelah nama di edit. Kita lihat edit. Kok ada berlebih itu? Oh, ini ya. Oke, sudah. Oke. Lalu kalau kita perhatikan tombol save yang di sini mengarahkan kemana? Ke update. Maka kita buat metode update di sini. Public function update. Maka di sini member sama dengan user find berdasarkan this ID
Sudah, jika berhasil ditemukan, lakukan proses update. Kita ambil aja ini. Kita samakan inputan yang ini ya. Oke. Ups, nah gini. Nah, ini bukan kurung kurawal ya, harusnya kurung siku. Sini juga. Oke, titik koma. Ya. Baru di sini kita buat session flash sukses berhasil ubah. Oke. Baru kita return redirect ke route bernama member. Oke ya. Lalu untuk proses delete, kalau kita lihat tombol hapus di sini diarahkan ke confirm. Ada parameter primary yang dikirim. Maka di sini saya buat langsung aja. Public function confirm. Ada parameter, saya beri nama parameternya ID. Langsung kita cari lagi aja. Atau nggak usah dicari ya, langsung saja. This ID sama dengan variable ID. Selesai. Tinggal buat metode destroy. Udah, kita tinggal cari dulu datanya. Member sama dengan model user find sesuai dengan this ID. Oke. Jika ditemukan, langsung delete aja. Langsung buat session flash sukses berhasil hapus. Oke, baru di sini return redirect ke route bernama member. Oke. Kalau saya ubah readno, saya ganti readno R gitu kan. Save. Sudah berubah ya. Oke. Kalau nama ini saya buat nomornya 88. Saya save. Berhasil ya. Kalau mau saya hapus, ya kan hapus data ya. Sudah hilang. Oke ya, berhasil ya. Ya, jadi proses mengelola membernya ya hampir sama seperti mengelola data staff tadi yang di video kita sebelumnya ya. Jadi itu saja tahapannya, jadi hampir mirip ya. Untuk manajemen staff dengan manajemen member prosesnya mirip. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas untuk manajemen books dan juga proses peminjamannya ataupun kategori lah ya. Kategori dan books nanti akan kita bahas di konten atau materi di episode selanjutnya ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan di materi kali ini atau di video kali ini. Silakan tunggu konten-konten terbaru dari Indo Programmer. Saya ucapkan terima kasih.